Baik, karena sudah waktu, maka percakapan pada kesempatan kali ini akan dimulai. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Eka. Pagi Pak Udo. Jadi Bapak Eka selaku PP. Selamat pagi juga pada Ibu Mane selaku koci dalam kesempatan ini. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas yang sudah saya observasi, kebetulan di kelasnya Bu Mane. Juga akan melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah dilaksanakan Bu Mane di dalam kelas, tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Mungkin sebelum percakapan dimulai, Bapak Eka ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Putu, Bu Mane. Sebelumnya Bu Mane sudah melaksanakan 2 tahap Pak dengan Pak Putu ya. Pertama mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajarannya kemarin di percakapan observasi sudah Bu? Observasinya sudah. Sudah diobservasi juga di kelas oleh Pak Putu. Nah sekarang silahkan Pak Putu dan Bu Mane melanjutkan kegiatan tersebut dengan percakapan pasca observasi, di mana harapannya nanti Bu Mane bisa menyampaikan area-area pengembangan yang kedepannya ingin disasar sehingga dapat memaksimalkan pembelajarannya. Silakan Pak Putu. Terima kasih Pak Eka atas arahannya sebelum percakapan dimulai. Baik, selamat pagi Bu Mane. Selamat pagi Pak Putu. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sama Bu Mane karena pembelajaran yang saya lihat saat observasi itu luar biasa Bu Mane. Terima kasih. Nah, kabarnya gimana Bu Mane hari ini? Oh, saya sehat ya, semangat hari ini ya. Pak Putu bagaimana kabarnya? Ya, songkare sehat dan juga semangat seperti Bu Mane. Bu Mane. Jadi sekarang ini kita akan berbincang-bincang tentang apa Bu Mane? Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penggunaan media belajar yang telah Bapak observasi kemarin di kelas saya. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang penggunaan media belajar. Iya. Baik, mungkin Bu Mane bisa menerangkan kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Mane? Yang ingin dapatkan dari percakapan ini mungkin dengan percakapan ini saya mungkin bisa mendapatkan masukan dari Pak Putu tentang media belajar yang lebih bervariasi dan inovatif Pak Putu. Untuk agar kelas saya itu lebih aktif gitu anak-anaknya dalam belajar. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang media pembelajaran. Nanti Bu Mane bisa menemukan bagaimana cara menggunakan media belajar yang bervariasi dan inovatif gitu ya. Nah, sebelum itu Bu Mane, barangkali Bu Mane bisa menjabarkan dulu kira-kira media yang variatif itu bagaimana, kemudian inovatif itu bagaimana Bu? Menurut saya itu kalau media yang bervariatif itu misalnya dalam satu pembelajaran kita menggunakan lebih dari satu media pembelajaran untuk di kelas agar anak-anak tidak jenuh. Ya, tidak monoton kita mengajar, lebih lebih bersemangat anak-anak lagi gitu. Kalau menurut saya, kalau yang bervariatif. Kalau yang inovatif itu kita menemukan hal baru, media baru gitu. Anak-anak jadinya bersemangat ya, jadi pingin tahu itu apa Bu gitu. Itu yang ingin saya dapatkan dari bincang-bincang ini gitu Pak Putu. Jadi kalau saya tangkap tadi Bu Mane, media yang dimaksud variatif itu nanti media yang digunakan dalam pembelajaran itu lebih dari satu media, dari satu media, sehingga mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa karena mungkin kan ada yang senang video, ada yang gitu ya Bu Mane, kira-kira Pak Putu, betul. Kemudian yang inovatif itu mungkin yang baru tadi ya, yang baru bagi anak-anak, karena kan banyak juga media di
di YouTube gitu. Orang lain mungkin bilang biasa saja, tapi mungkin di kelas Ibu Mani luar baru, biasa. gitu, Betul. Jadi itu yang dimaksud dengan inovatif. Baik. Bu Mani, terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Mani lakukan, sudah menggunakan media gitu ya. Saya juga kebetulan membantu Bu Mani mengobservasi gitu ya. Nah, menurut Bu Mani itu kondisi ideal sebenarnya guru yang menggunakan media pembelajaran yang variatif dan inovatif itu seperti apa, Bu Mani? Kondisinya ya, kondisi yang harus guru miliki untuk memanfaatkan media belajar itu harus bisa menggunakan Pak Putu media pembelajaran tuh. Nanti buat media pembelajaran nggak bisa menggunakan juga percuma gitu. Bagaimana kita menciptakan atau mengkreasikan media pembelajaran itu agar bisa ya pembelajaran kita itu bisa terlaksana sesuai tujuan kita. Tujuan awal kita apa dulu? Membuat media pembelajaran itu supaya sesuai dia, dan anak-anak pun pada akhirnya memahami apa yang kita sampaikan dengan baik, mereka terima gitu loh Pak Putu. Jadi yang ideal menurut Bu Mani, yang sesuai yang saya tangkap itu adalah jadi bisa menggunakan gitu ya, kemudian mengkreasikan, kemudian media itu sesuai dengan tujuan. Gitu. Mungkin tidak media itu lebih dari satu, Bu Mani, barangkali Mani. Bisa saja Pak Putu, karena yang saya harapkan tadi itu kan media yang variatif. Ya, itu inti dari saya menggunakan media bervariatif dan inovatif gitu Pak. Lebih dari satu bisa di mapel itu ya, di satu mata pelajaran itu gitu. Ya, jadi lebih dari satu nanti digunakan supaya anak-anak itu tertarik seperti yang seperti itu Bu Mani sampaikan ya. Nah, Bu Mani, Bu Mani kan sudah melakukan pembelajaran juga, sudah berusaha menggunakan media ya, bahkan sudah variatif. Nah, kira-kira kalau diskalakan ini, kalau diskalakan misalnya 1 sampai 10, Bu Mani kondisi sekarang ini sudah berusaha menggunakan media itu kira-kira skala berapa Bu Mani posisi sekarang? Kalau menurut saya pribadi ya Pak Putu ya, selama ini saya masih menganggap diri saya masih di skala 7 ya Pak Putu. Di skala 7 saya itu. Nah, jadi di skala 7 di skala 7. Skala 7 itu sudah menurut saya sudah posisi yang bagus menurut saya. Nah, harapannya Bu Mani setelah percakapan ini, Bu Mani ingin di skala berapa gitu? Mungkin skala yang saya inginkan setelah percakapan ini mungkin lebih dari 7 waktu, mungkin 9 lah gitu. 9, paling tidak 9 saya bisa capai itu gitu. Jadi setelah percakapan ini nanti Bu Mani bisa meningkat masalah pengelolaan media gitu ya, terkait dengan variatifnya, kemudian inovasinya gitu, berada di skala 9 gitu ya. Jadi ada peningkatan 2 poin. Ada peningkatan. Menurut saya ini adalah komitmen yang luar biasa. Nah, Bu Mani, terhadap apa yang Bu Mani ingin capai ya, tadi skala 7 menjadi skala 9 terhadap penggunaan media, kira-kira kekuatan yang Bu Mani miliki atau peluang yang Bu Mani miliki sekarang itu bagaimana Bu Mani? Kekuatannya dulu lah. Mungkin saya itu kekuatannya selama ini ya Pak Putu ya, mungkin dari internal saya sendiri, terus dari eksternal saya sendiri itu sangatlah mendukung saya Pak Putu. Kalau dari dalam diri saya itu kekuatannya adalah semangat dulu, gurunya itu harus semangat dulu. Ya, kalau sudah semangat, gurunya pasti tercipta ide-ide baru gitu. Terus kalau eksternal ya, itu saya perlu sekali bimbingan dari Bu Kepala Sekolah, dari mungkin sharing ke guru-gurunya gitu. Itu perlu sekali karena itu juga kekuatan bagi saya. Kalau lingkungan saya mendukung, pasti idenya bagus jadinya Pak Putu gitu. Ya itu aja dari Jadi kekuatan yang Bu Mani miliki itu adalah 2 ya, internal dan juga eksternal gitu ya. Dari internal Bu Mani sendiri itu bilang tadi semangat. Dan saya juga sudah mengamati selaku rekan kerja ya, Bu Mani itu lumayan luar biasa semangatnya dalam mewujudkan keberpihakan kepada murid ya. Jadi semangat sehingga nanti muncul ide-ide gitu ya. Itu betul, ide-ide yang bagus ya. Eksternalnya
kepala sekolah selalu Iya, mendukung, kemudian ada teman sharing guru-guru gitu kan Bu Iya, Manik ya. guru-guru. Itu merupakan kekuatan yang Bu Manik miliki untuk mewujudkan tujuan percakapan hari ini ya. Iya, Ya. betul Pak Putu. Baik, Bu Manik, kira-kira Bu Manik sudah memiliki kekuatan baik internal maupun eksternal nih. Nanti kalau ada hambatan, gimana kira-kira mengantisipasinya Bu Manik? Oh gitu. Hambatan yang selama ini saya alami Pak Putu ya, waktu. Dalam membuat media pembelajaran, waktu tuh sedikit. Apalagi kalau dalam sehari itu ada 3 mata pelajaran kadang-kadang. Kalau semua perlu media pembelajaran itu waktu membuatnya Pak Putu. Nggih. Kalau solusinya, kalau saya selama ini solusinya yang saya laksanakan tuh kerjakan di rumah. Ada waktu luang di rumah, saya buat di rumah. Atau minta gini, sharing sama anak-anak. Anak-anak kalau dia mungkin bisa menggambar apa di anak-anak yang saya ginikan, besok saya gunakan anunya anak-anak itu sebagai media pembelajaran saya. Terus sharing juga sama guru-guru. Minta bener nggak ini media pembelajarannya gitu sama guru-guru. Perlu sekali itu Pak Putu kalau kita membuat sesuatu sharing sama teman, mungkin ada ide yang lain bagaimana gitu untuk berhasilnya pembelajaran kita di kelas gitu tuh. Oke. Jadi tadi kendalanya saya tangkap itu dari segi waktu Bu. Iya, waktu. Ibu sudah menerangkan bahwa sebagai guru kelas itu Iya. kadang-kadang sampai 3 mapel. Iya. Bahkan kita di sekolah dari baru masuk sampai pulang itu full di kelas itu Bu Iya, Manik ya. full di kelas Ya, jadi ya itu. kendala waktu. Waktu nih. Nah, tadi Bu Manik juga sudah menyampaikan solusinya itu adalah mengerjakan di rumah, Ya. memanfaatkan waktu luang gitu ya. Ya. Kemudian kalau bisa dibagi dengan anak-anak, Iya. apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak itu Iya. dikerjakan oleh anak-anak gitu ya. nggih, gitu. Dan tidak lupa juga tadi Ibu bilang sharing ya, Ya, minta sama dukungan rekan-rekan guru juga kepala sekolah. Nggih. Luar biasa Bu Manik. Nggih. Jadi kemungkinan hambatan yang nanti akan terjadi itu Nggih. Bu Manik bisa antisipasi ya. Nggih, nggih. Baik. Selanjutnya Bu Manik, rencana Bu Manik mencapai tujuan secara detail itu rencananya gimana Bu Manik untuk membuat media yang variatif dan juga inovatif itu di dalam pembelajaran bagaimana? Rencana saya sih, Secara Pak, detail. ya secara detailnya ya Pak itu ya. Rencana saya itu kalau untuk mewujudkan tujuan saya tadi kan membuat media pembelajaran yang bervariatif, inovatif itu pasti saya melihat di buku dulu Pak tuh materinya. Kan materi. tidak semua materi ada media pembelajarannya gitu. Yang mana yang perlu media pembelajaran, yang mana tidak. Terus sudah itu jadwal ya, jadwal atau waktu pelaksanaan saya membuat itu media pembelajarannya itu gitu. Terus misalnya kalau saya membagi sama siswa, nah siswanya dapat apanya buatnya, sayanya apa gitu. Terus melaksanakan rencana itu dengan baik Pak tuh. Setelah melaksanakan dengan baik, refleksi, perlu penilaian teman-teman juga, gimana sih kerja saya gitu, apakah sudah benar-benar sesuai apa enggak gitu, benar-benar perlu ini sharing sekali sama teman gitu Pak tuh. Jadi rencana Bu Manik itu untuk mewujudkan tujuan, pertama itu mengidentifikasi dulu materi-materi apa saja yang akan menggunakan media kan gitu ya, karena seperti yang Bu Manik bilang, tidak harus semua materi itu ada media pembelajaran dan sepertinya ada juga harus bolong gitu Bu Manik karena itu banyaknya mapel yang kita ajar ya. Kemudian Bu Manik bilang tadi menjadwalkan. Nah, jadi ya mungkin skala prioritas maksudnya. Iya, skala prioritas yang mana dulu harus dibuat gitu ya. Kemudian kalau bila perlu membagi dengan anak-anak yang mana bisa dikerjakan oleh anak-anak gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah mengeksekusi gitu ya, melaksanakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah merefleksi gitu ya. Jadi merefleksi karena apa yang kita yakini benar yang sudah kita laksanakan itu kadang-kadang ada kekeliruannya, kadang-kadang ada yang perlu ditingkatkan gitu ya, ada kekurangan gitu Bu Manik ya. Baik, itu luar biasa rincian rencana yang sudah Bu Manik ucapkan tadi, sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Manik terhadap rincian rencana yang sudah Bu Manik buat tadi? Ukuran keberhasilannya ya kita lihat kalau sudah diterapkan di kelas, apakah anak-anak mampu memahami apa yang kita
ajarkan dengan media pembelajaran itu sebagai ukuran saya Pak tuh. Iya. Oh, anak-anak seneng, anak-anak sudah paham gitu. Itu sebagai ukuran saya gitu. Sudah dilaksanakan dengan baik gitu, ukuran saya Iya. sebagai guru gitu. Iya. Jadi ukurannya adalah nanti Bu Mani bisa menghasilkan media. Iya. Kemudian media itu efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Iya, itu dah Nah, jadi, maksudnya ya. Nggih. Anak-anak bisa memahami materi Nggih. yang diajarkan gitu ya Nggih. dengan bantuan media gitu Nggih, ya. itu. Baik. Nggih. Luar biasa Bu Mani ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa saja Bu Mani kan gangguan itu muncul setiap saat ya. Nggih. Bu Mani sudah merencanakan gitu kan secara detail jadwal dan sebagainya. Bisa saja ada gangguan lagi gitu. Nggih. Kira-kira bagaimana mengantisipasinya Bu Mani? Kalau mungkin gangguannya dari siswa, ya kadang-kadang kan ada aja anak-anak gini. Mungkin saya adakan pendekatan Pak Butuh. Pendekatan apa sih sebenarnya masalahnya siswa ini gitu. Supaya tidak mengganggu dalam pembelajaran saya gitu Pak Tuh. Mungkin pendekatannya ya. Pendekatannya dan melihat masalahnya apa dulu gitu. Ya, pendekatan. Iya. Jadi kalau itu masalahnya dari siswa Iya. gitu, kita harus pendekatan mencari apa masalahnya gitu akar ya. masalahnya. Iya. Kemudian ada nggak kemungkinan gangguan Bu Mani? Bu Mani kan sudah merencanakan tadi Iya. akan mengidentifikasi media Iya. gitu kan, mengidentifikasi materi, Iya. terus media apa saja yang dibuat gitu Iya. kan, Iya. siapa saja yang bisa membantu gitu dia, ada siswa mungkin, Iya. kemudian waktunya bisa di rumah gitu. Nggih, nggih. Kalau gangguannya mungkin yang lain ada nggak, Bu Mani? Gangguannya mungkin dari segi apa kesibukan atau apa gitu? Oh, kalau dari ini sih enggak ada selama ini Pak Tuh ya. Kadang-kadang siswa aja kalau kita belajar tuh pasti ada aja masih siswa yang nyeletuk apa gini. Jadinya kita terganggu waktu menyampaikan lewat media gitu Pak Tuh. Oh. Kalau dari selama ini sih enggak kalau menurut saya Pak Tuh. Ya mungkin karena ya itu dari tadi itu saya waktunya kadang-kadang kan di rumah buatnya karena di rumah tidak ada orang kan tidak ada yang mengganggu gitu. Nggih, itu yang membantu di situ. Cuma dalam pembelajarannya kadang-kadang ada aja siswa yang ya namanya juga anak-anak ya waktu ya. Ya paling tidak ada aja lah ya kelakuannya yang membuat kita tuh kadang-kadang menggunakan media itu terganggu gitu. Nggih. Karena sifat anak-anak. Iya, Nggih. sifat anak-anak kadang-kadang gitu. Baik, jadi kalau saya simpulkan tadi perencanaan Ibu Mani mewujudkan media variatif dan inovatif ini tidak ada gangguan, kecuali dari siswa nanti pas pelaksanaannya gitu ya. Gitu aja Pak Tuh. Nggih. Baik. Jadi Bu Mani, kita sudah sampai ke akhir Bu Mani. Nggih. Komitmen Bu Mani terhadap rencana yang sudah Bu Mani jabarkan secara detail tadi itu gimana Bu Mani? Kalau komitmen saya ya harus terwujud Pak Tuh, harus terlaksana dengan baik, itu komitmen agar tujuan apa yang kita laksanakan tuh tercapai sesuai tujuan yang kita harapkan tadi gitu. Ya, harus terlaksana dengan baik Pak Tuh. Jadi komitmennya harus terlaksana. Ya, gitu harus terlaksana. Terlaksana gitu, ini ya. luar biasa Bu Mani. Ya. Jadi Bu Mani harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi ya. Direncanakan tadi gitu. Nah, Bu Mani, kira-kira untuk mewujudkan rencana tadi supaya terlaksana gitu ya, itu siapa yang kira-kira bisa membantu, siapa saja Bu Mani bisa membantu? Kalau biasanya ya itu ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru itu yang biasanya membantu untuk terwujudnya apa yang saya rencanakan. Itu biasanya rekan-rekan guru sharing gitu sama rekan-rekan guru sama ibu kepala gitu. Jadi rekan-rekan guru, kepala sekolah gitu ya. Mungkin nanti bisa mengingatkan gitu ya. Iya, bisa. Karena Bu Mani sudah menyampaikan rencana gitu ya. Rencananya sudah. Selain dua tadi komponen guru dan kepala sekolah itu ada siswa juga ya karena saya biasanya membagi siswanya membuat medianya itu siswa juga penting Pak Tuh dalam pembelajaran ini. Jadi siswa tambahannya ya. Ada 3 di Bu Mani ya. Jadi kepala sekolah, guru, siswa yang bisa membantu Bu Mani mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi membuat media pembelajaran bervariatif dan inovatif. Tadi.
Nah, yang terakhir Bu Mani, Nggih. kita sudah Bu Mani sudah menyimpulkan tadi, jadi banyak hal yang Bu Mani sampaikan. Nggih. Nah, terkait dengan media yang bervariatif dan inovatif. Nggih. Nah, dari percakapan ini Bu Mani, kira-kira nanti tindak lanjutnya gimana Bu Mani? Ya, mungkin diadakan lagi bincang-bincang Pak Putu. Seberapa saya sudah mencapai, kan tadi ada skala itu. Nggih. Dari 7 ke 9, di mana saya itu sudah gitu. Nanti bincang-bincangnya lagi. Sudah seberapa kemajuan saya gitu Pak Putu. Jadi Nggih. nanti ada refleksi gitu Iya, ya. refleksi Refleksi, diri. kita berbincang-bincang Iya, lagi. nggih. Seberapa jauh sudah Tercapai Bu Mani tujuannya, nggih. meningkatkan keinginannya Bu Mani Iya, tadi ya, iya, untuk mengembangkan betul. media Nggih. yang variatif dan inovatif Nggih, tadi. ya Pak Putu. Baik, saya sudah tidak sabar Nggih. untuk mendengarkan cerita Bu Mani mengajar dengan media yang variatif dan inovatif. Nggih, nggih Pak Mudah-mudahan Putu. nanti Mudah-mudahan bisa Bu Mani terlaksana. bisa lancar merencanakan dan juga mengeksekusinya. Nggih. Nggih, nggih. Baik Bu Mani, cukup sekian Nggih. pertemuan hari ini. Nggih. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, untuk saya cukup Pak Du. Cukup. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Nggih. Jadi luar biasa percakapan hari ini Bu Mani. Jadi Bu Mani bisa menemukan strategi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menggunakan media variatif dan inovatif. Nggih, terima kasih Baik. Pak Du. Saya berharap bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya Bu Mani. Nggih, terima Kita kasih. bisa berbincang-bincang. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Oke, terima kasih atas luar biasa. pendampingannya. Nggih, terima kasih kembali Pak. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Nggak ada. Nggih, makasih Pak. Nggih. Nggih. Terima Nggih. kasih.